فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي إذا جاءهم خسب والرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا ونحن مستحقون لذلك. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإذا جاءهم الجدب والشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين، أي قالوا هذا بشؤمهم. قال تعالى هذا بشؤمهم. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما يصيبهم من خير أو شر بتقدير الله وليس بشؤم موسى. قال ابن عباس: الأمر من قبل الله ليس شؤمهم إلا من قبلهم وحكمهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد من عند الله بسبب معاصيهم لا من عند موسى. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي قالوا قوم فرعون لموسى: أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك. قال الزمخشري: فإن قلت كيف سموها آية ثم قالوا لتسحرنا بها، قلت ما سموهم آية لاعتقادهم أنها آية، وإنما قصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، أي أرسلنا عليهم المطر الشديد حتى عاموا فيه وكادوا يهلكون. قال ابن عباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار والجراد، أي وأرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زروعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم، وكمال وهو سوس حتى نخروا حبوبهم وتتبع ما تركه الجراد. وقيل هو الكمال المشهور كان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه، والضفادع جمع ضفدع، حتى ملأت بيوتهم وطعامهم. وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع إلى فمه والدم، أي صارت مياههم دما، فما يستقون من بئر ولا نهر إلا وجده دما. آيات مفصلات، أي علامات الظاهرات فيها عبر وعظات. مع ذلك استكبروا عن الإيمان فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن الإيمان بها لغلوهم في إجرام. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di dalam surat Al-A'raf yang mana di sini masih akan membahas tentang Nabi Allah Musa alaihi salam dan juga Fir'aun beserta pasukan-pasukan dan juga Bani Israel, yang mana kemarin sudah sempat kita bahas kejadian-kejadian yang terjadi
kepada umat-umat terdahulu. Lantas di sini dijelaskan lebih detail sedikit daripada umat-umat terdahulu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini perihal tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang mana juga kemarin sudah sempat kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya tentang kebenaran ataupun ayat ataupun hujjah yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang mana ayat demi ayat, mu'jizah demi mu'jizah, hujjah demi hujjah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus berikan kepada Fir'aun dan juga pasukannya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi tis'i ayatin ila fir'auna wa mala'ih. Ada 9 ayat. Tanda-tanda bukti hujjah bahwa Musa alaihissalam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 4 sudah kita bahas tentang tongkat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, tentang tangan Nabi Allah Musa alaihissalam yang menyinari ketika itu dengan sinar yang sangat luar biasa. Yang terakhir kemarin tentang as-sinin dan juga naqs fit minats tsamarat. Daripada tahun-tahun paceklik yang mana di tahun tersebut tidak ada buah-buahan ataupun tanduran-tanduran yang hidup, dan juga kekurangan mereka di dalam tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut ataupun buah-buah tersebut, yang mana di masa itu yang seharusnya satu tumbuhan itu bisa membuahkan hasil yang banyak, tetapi hanya berbuah sedikit sekali. Itu ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat ini, yang nanti akan dibahas juga yang kelima, 6, 7, 8 sampai 9, yang mana 9 ayat itulah Allah Subhanahu wa taala buktikan dan tunjukkan lewat Nabi Allah Musa alaihissalam terhadap pasukan Fir'aun dan juga Fir'aun. Di sini fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Setiap kali Fir'aun dan juga pasukannya itu ketika mendapatkan sesuatu yang baik, hasanah, entah dengan berkembangnya tanaman-tanaman ataupun tanduran-tanduran yang mereka miliki, ataupun keberhasilan-keberhasilan yang baik yang mereka dapatkan, mereka katakan qalu lana hadhihi, bahwa apa yang kita dapatkan ini, kita ini memang benar-benar orang yang berhak mendapatkan kenikmatan tersebut, karena kita sudah berjerih payah, bersusah payah untuk mendapatkannya. Sehingga kita ini dengan usaha kita, dengan kepandaian kita, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Mereka katakan seperti itu, dan mereka katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa kebaikan yang kita dapatkan itu datangnya memang benar-benar dari jerih payah kita sendiri. Qalu lana hadhihi, qalu lana hadhihi lana wa bisa'dina wa nahnu mustahiquna lidzalik. Dikarenakan memang kita ini benar-benar orang yang berhak mendapatkan itu semua. Karena apa? Karena jerih payah, upaya yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dari hasil tanaman dan juga lain sebagainya, itu karena mereka benar-benar berhak mendapatkannya. Itu yang mereka katakan, jikalau mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau mereka mendapatkan musibah, bencana ataupun ujian, yang mana nanti akan kita bahas bagaimana ujian-ujian yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka semua satu persatu. 9 ayat yang diturunkan lewat Nabi Allah Musa kepada Fir'aun dan juga pasukannya itu bukan langsung seketika, tidak. Tapi satu persatu, dengan ditunjukkannya tongkat, ditunjukkannya tangan Nabi Allah Musa, datangnya masa paceklik dan juga kekurangan di situ, cocok tanam dan juga lain sebagainya, itu satu persatu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka mengalami hal seperti itu, mereka katakan bahwa ini akibat Musa dan juga Bani Israel. Jadi mereka katakan wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ini karena sebab adanya Musa dan juga Bani Israel, kita mendapatkan musibah seperti ini. Kita mendapatkan bencana seperti ini. Tetapi kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka nisbatkan kebaikan itu karena jerih payah dan mereka benar-benar berhak mendapatkan kebaikan itu.
Ay wa idza ja'ahumul jadbu wal shiddatu tasha'amu bi Musa wa man ma'ah. Ini sumber penyakitnya, sumber musibahnya itu adalah Musa dan juga Bani Israel yang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ay qalu hadza bi syu'mihim. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan-ucapan mereka semua bahwa kebaikan dan juga keburukan yang ketika itu mereka dapatkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Ala innama ta'iruhum indallah." Bahwa itu semua kebaikan yang mereka dapatkan bukan karena mereka berhak mendapatkan kebaikan ataupun kenikmatan. Bukan karena atas usaha jerih payah mereka untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, tetapi datangnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga turunnya musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua bukan karena sumber permasalahannya ada di dalam Nabi Allah Musa dan juga orang-orang yang beriman sebagaimana yang dikatakan oleh kaum kaum Fir'aun ketika itu. Tetapi kebaikan dan juga keburukan itu bitakdirillahi wa laysa bisyu'mi Musa. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan ada sebab penyebab yang zahir yang sebagaimana mereka gambarkan kepada Musa dan juga Bani Israel ketika itu. Kebaikan mereka gambarkan ini karena jerih payah mereka berhak mendapatkan kebaikan tersebut, tapi ketika mendapatkan keburukan tidak mereka nisbatkan kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka tuduhkan kepada Nabi Allah Musa dan juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Musa ketika itu. Ibn Abbas mengatakan al-amru min qibalillah laisa syu'muhum illa min qibalihi wa hikmih. Bahwa segala perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tuduhan-tuduhan mereka ketika itu. Dan itu semua atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membinasakan mereka semua sebagaimana umat-umat terdahulu? Tapi sedikit demi sedikit. 9 ayat satu persatu ditunjukkan kepada Fir'aun dan juga pasukannya. Dan akhirnya nanti mereka pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan yang sangat besar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi banyak di antara mereka tidak mengetahui sebab ataupun tidak mengetahui kenapa mereka mendapatkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikarenakan kesombongan mereka, dikarenakan ketidakimanan mereka kepada Nabi Allah Musa dan juga orang-orang yang beriman ketika itu. Karena kemaksiatan mereka lah Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah dan juga bencana-bencana kepada Fir'aun dan juga pasukannya, bukan bersumber dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Ay la ya'lamuna anna ma lahiqahum minal qahti wasyada'id min indillahi bisababi ma'asihim. Mereka tidak mengetahui bahwa keburukan, musibah yang mereka dapatkan itu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Mereka ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat, tetapi mereka tetap di dalam kesombongannya, tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahkan mereka di dalam ayat selanjutnya mengatakan wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka katakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, setiap kali engkau menunjukkan kepada kami ayat ataupun mukjizat ataupun sesuatu yang sangat luar biasa untuk menyihir kita semua. Mereka masih dalam keyakinannya bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam adalah penyihir. Jadi kejadian-kejadian yang mereka alami itu karena sihirnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka mereka katakan mahma ta'tina bihi min ayah. Kalau sekarang engkau sudah tunjukkan 4 ayat ataupun 4 tanda yang mereka anggap bahwa itu adalah sihirnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Andaipun nanti engkau akan menunjukkan kepada kita ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang lain, fama nahnu laka bimu'minin. Kami semua tidak mungkin dan juga tidak akan beriman kepada dirimu wahai Musa. Ini kesombongan yang sangat luar biasa. Tanda pertama, mukjizat pertama, kedua, ketiga, keempat yang ditunjukkan kepada mereka semua
bukan untuk mengembalikan mereka supaya mereka beriman kepada Nabi Allah Musa, tetapi justru mereka menunjukkan kesombongan mereka. Mereka tidak mau mentaati Nabi Allah Musa alaihissalam, dan mereka katakan, berapa banyak ayat yang nanti akan engkau tunjukkan kepada kami, sebagaimana berapa besarnya ayat-ayat, dahsyatnya ayat-ayat tersebut, kita semua tidak mungkin beriman kepada dirimu wahai Musa alaihissalam. Mereka katakan seperti itu. Qala qaumu Fir'aun di Musa, ayyi syai'in ta'tina bihi ya Musa minal mu'jizat litasrifana amma nahnu alaih walan nu'mina lak. Tidak mungkin mereka akan beriman kepada Nabi Allah Musa. Ini pengakuan mereka sendiri. Mereka katakan bahwa mukjizat itu adalah sihir. Maka di sini dijelaskan di dalam tafsir yang lain, kalau benar Nabi Allah Musa itu penyihir, Nabi Allah Musa tidak perlu menunjukkan ayat-ayat yang sangat luar biasa untuk menyihir mereka supaya mereka beriman kepada Nabi Allah Musa. Tetapi cukup Nabi Allah Musa menyihir langsung mereka supaya mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, selesai. Tidak perlu menunjukkan ular, tidak perlu menunjukkan sinar yang keluar dari tangannya, tidak perlu musibah demi musibah dialami oleh mereka semua. Penyihir bisa saja menyihir, orang yang benci bisa menjadi suka. Fir'aun dan juga pasukannya yang benci tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa, jikalau dirinya adalah penyihir, Nabi Allah Musa akan menyihir mereka semua dan mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu juga tuduhan-tuduhan seperti ini yang mana orang-orang Quraisy menuduhkan Rasulullah SAW bahwa dirinya adalah penyihir. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, mereka katakan asabathu sihru Muhammad. Mereka sudah terkena sihirnya Rasulullah SAW. Kalau benar sihir, Rasulullah pasti akan menunjukkan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy terlebih dahulu. Abu Jahal, Abu Lahab akan disihir terlebih dahulu oleh Nabi Allah Musa, oleh Rasulullah SAW, supaya apa? Mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dari situ kita ketahui bahwa mukjizat dan juga ayat-ayat itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Bukan sesuai dengan keinginan Nabi Allah Musa ataupun Rasulullah SAW. Dan mereka bukanlah penyihir sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Allah Musa dan juga kepada Rasulullah SAW. Mereka hanyalah menunjukkan kepada mereka semua mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka semua. Imam Zamakhsyari di sini mengambil arti di dalam ayat yang mereka katakan, karena mereka katakan qalu mahma ta'tina bihi min ayatin. Ayat ini seakan-akan mukjizat ataupun tanda. Berarti secara tidak langsung mereka menyebutkan tanda ataupun mukjizat tersebut, dan secara tidak langsung mereka meyakini bahwa yang ditunjukkan Nabi Allah Musa adalah mukjizat ataupun ayat. Tapi di sini bukanlah mereka mengucapkan itu untuk menunjukkan keyakinan mereka bahwa apa yang ditunjukkan Nabi Allah Musa adalah ayat ataupun mukjizat, tidak. Karena mereka katakan di kelanjutan ayat tersebut litasharona biha, untuk menyihir kita semua. Itu semua mereka katakan sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Allah Musa kepada mereka semua bahwa ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ataupun dalam keyakinan mereka untuk mengejek Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Bani Israel, yang mereka anggap bahwa ini mukjizat, bukan mukjizat, ini adalah sihir. Bahwa kalian ini menyihir kita semua supaya kita beriman kepada engkau wahai Musa, tapi apapun yang akan engkau tunjukkan kepada kita, kita tidak akan beriman kepada dirimu. Fama nahnu laka bimu'minin. Tidak mungkin kita beriman kepada engkau wahai Musa alaihissalam. Maka dilanjutkan di sini sebagaimana tadi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menguji, menunjukkan ayat demi ayat, mukjizat demi mukjizat kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Itu 9 ayat, 9 mukjizat. 4 sudah, tongkat, tangan, dan juga as-sinin, dan juga naqs minats tsamarat, masa paceklik, dan juga kurangnya buah-buahan. Maka dilanjutkan di sini, fa arsalna alaihimut tufan. Mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya tufan. Apa itu tufan? Al-matarus syadid hatta amu fihi wa kadu yahlakun. Hujan yang sangat deras yang membanjiri
rumah-rumah mereka tetapi tidak membanjiri rumahnya Bani Israel. Di dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, beliau jelaskan bahwa hujan ini turun membanjiri mereka semua dan mereka posisi itu kurang lebih 7 hari turunnya hujan. Membanjiri rumah mereka, mereka tidak bisa duduk di waktu hujan itu. Karena apa? Kalau duduk mereka tenggelam dan mereka akan mati. Jadi mereka berdiri terus. Tapi rumahnya Bani Israel tidak mendapati tufan tersebut. Hanya saja Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya yang tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, itulah yang diturunkan kepada mereka semua at-tufan ataupun hujan yang sangat deras yang membanjiri dan juga membinasakan mereka semua. Itu mereka lihat. Mereka melihat tempat-tempatnya Bani Israel tidak mengalami apa yang mereka alami. Tapi mereka sudah katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Fama nahnu laka bihi bimu'minin." Mereka tidak mungkin beriman. Ayat demi ayat, hanya saja nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka bisa keluar daripada musibah tersebut. Yang mana mereka kalau diturunkan musibah, mereka katakan ini karena Nabi Allah Musa alaihissalam. Akibat buruk daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah tersebut, mereka meminta kepada Nabi Allah Musa untuk disudahi musibah ini. Nanti ayat selanjutnya nanti akan kita baca. Yang pertama yang diturunkan ataupun yang kelima yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka semua yaitu at-tufan. Hujan yang sangat deras. Dalam riwayat 7 hari dan mereka posisinya terus berdiri, kalau duduk mereka akan mati, tenggelam. Ibn Abbas mengatakan at-tufan kathratul amtar al-mughriqah al-mutlifah lizuru'i wathimar. Bukan hanya menghancurkan rumah-rumah mereka, tapi tanaman-tanaman mereka itu juga hancur karena tufan yang ketika itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Yang kelima adalah tufan, yang keenam wal jarad. Jarad ini belalang. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka semua. Dijelaskan di sini wa arsalna alaihim kadzalika al-jarad. Fa'akala zuru'ahum wa thimarahum. Belalang itu makan tanaman-tanaman dan juga apapun yang mereka tanam, buah-buahan, semua dihabiskan. Bahkan dijelaskan di sini hatta akala thiyabahum. Sampai pakaian mereka pun juga dimakan oleh belalang tersebut. Belum cukup itu, mereka sudah tidak mendapati tanaman-tanaman, hanya saja mungkin tersisa sedikit. Sisanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka al-qummal. Yang dijelaskan di sini al-qummal itu apa? Asus. Seperti apa? Ulat yang kecil. Ada yang mengatakan kutu, ada yang mengatakan ulat. Yang pertama di sini dijelaskan ulat, yang mana ulat tersebut memakan sisa daripada yang telah dimakan oleh belalang-belalang itu. Jadi kalau masih ada sisa, mereka bisa selamatkan. Yang mereka selamatkan itu dalamnya banyak ulat yang kecil-kecil yang memakan sisa-sisa tersebut. Hatta nakhira hububahum wa tatabba'a ma tarakahu al-jarad. Ulat ini mencari bekas ataupun sisa yang sudah dimakan oleh belalang. Jadi tidak ada apapun yang bisa mereka makan di masa itu. Ada yang mengatakan al-qummal ini adalah al-qamal al-masyhur, kutu yang biasanya ada di pakaian juga bisa ada, di kulit kita juga bisa ada, yang mana mereka menghisap daripada darah-darah mereka semua. Itu satu demi satu. Ini sudah ke-6. Setelah ummal, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka semua wad-dhafadi', kata. Jadi di tempat mereka sudah tidak ada makanan. Setiap mereka mau makan, tempat-tempat makanan mereka itu isinya kata. Hatta mala'at buyutuhum wa ta'amahum. Mereka sudah mungkin mempersiapkan makanan yang mereka bisa simpan. Itu isinya kata. Dijelaskan di sini wa idza takallama ahaduhum wa thabatid difda' ila fi. Kalau mereka itu berbicara, membuka mulutnya, itu kata itu
terus ingin masuk ke dalam mulut orang-orang tersebut. Jadi ujian yang sangat luar biasa yang dialami oleh Fir'aun dan juga pasukan-pasukannya. Tapi dengan itu semua mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi mereka mau buka mulut aja bingung. Itu dari segi makanan-makanan. Minumannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang ke-9 menjadi darah, waddam. Setiap mereka mengambil air dari sumur-sumur, air yang akan mereka minum dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi darah. Tapi Bani Israel tidak mengalami ini semua. Hidup bersama mereka, di tempat mereka. Sampai-sampai dijelaskan di dalam tafsir, air mereka ini berusaha minum air. Setiap kali mereka mau minum air, di mulut mereka berubah menjadi darah. Sampai diceritakan ada di antara pasukan Fir'aun ketika itu meminta kepada perempuan daripada Bani Israel untuk minum terlebih dahulu. Diminum airnya, dibiarkan di mulutnya, terus pengen disemprotkan ke mulut pasukannya. Ketika disemprotkan ke mulut pasukan Fir'aun, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi darah. Jadi mereka tidak berhasil untuk minum air yang jernih, tidak bisa. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi darah sampai sekian rupa. Mereka melihat itu semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka hidayat sehingga walaupun tanda-tanda ayat-ayat yang mereka lihat sangat luar biasa itu, mereka tidak mau mengikuti Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau orang yang memiliki akal, pemikiran yang jernih dan pintu hidayat pastinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kalau melihat hal seperti itu pasti ya sudah, kita beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Supaya apa? Paling tidak bisa makan, bisa minum. Tapi tidak. Mereka musibah demi musibah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, yang mana Bani Israel hidup bersama mereka tetapi tidak mengalami musibah sedikit pun sebagaimana mereka alami. Tempatnya sama, air minumnya sama. Diminum oleh Bani Israel air, tapi diminum oleh kelompok Fir'aun menjadi darah. Bahkan keluar dari mulut Bani Israel itu air, tapi ketika masuk ke mulut pasukan-pasukan Fir'aun berubah menjadi darah. Aisarat miyahuhum daman, fama yastaquna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman. Sumur yang mereka ambil airnya, air, mereka lihat air, tapi ketika masuk di dalam mulut mereka berubah menjadi darah. Mereka ambil dari sungai Nil air. Tapi ketika mereka ingin minum daripada air Nil tersebut, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi darah. Ayatin mufassalat. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di sini bahwa tanda-tanda tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut datangnya benar-benar jelas di hadapan mereka. Dan juga ada yang mengatakan mufassalat artinya tidak langsung jumlah wahidah, tidak langsung adanya jarad, kummal ataupun difda dan juga darah itu langsung di satu waktu, tidak. Tapi bergantian, satu demi satu. Mereka alami itu semua, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka terus di dalam kesombongannya tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan mereka benar-benar orang-orang yang benar-benar zalim dan juga mujrim. Tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 9 tanda, di setiap kalinya mereka tetap menuduhkan hal yang sama kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, bahwa engkau adalah penyihir, fama nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepada dirimu wahai Musa alaihissalam. Dan di selanjutnya bisa kita lihat bagaimana mereka ini bisa terlepas daripada musibah tersebut satu demi satu. Mereka merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Turun musibah ini, mereka kembali kepada Nabi Allah Musa, minta diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat, yang mereka janjikan mereka akan beriman, tapi mereka tidak beriman. Maka diturunkan musibah yang lain. Begitu terus mereka alami itu sampai 9 ayat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan Nabi Allah Musa alaihissalam. Walamma waqa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma waqa'a 'alaihimur ridza
أي وحين نزل بهم العذاب ولما وقع عليهم الرجز أي وحين نزل بهم العذاب المذكور قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء بحق ما أكرمك به من النبوة. قال الزمخشري أي اسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اللام لام القسم أي والله لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه يا موسى لنصدقن بما جئت به ولنصدقن صراحة بني إسرائيل وقد كانوا يستخدموهم في أرذل الأعمال فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه أي فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم العذاب إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد. قال ابن عباس هو وقت الغرق إذا هم ينكثون أي إذا هم ينقضون عهودهم ويسرون على الكفر فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم أي فانتقمنا منهم بالإغراق في البحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها وعدم مبالاتهم بها وأورثنا القوم. Maka dijelaskan di sini musibah demi musibah yang mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Firaun dan juga pasukannya lewat Nabi Allah Musa alaihissalam, tujuannya supaya mereka semua beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa dan mereka di setiap kali diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun musibah, apa yang mereka katakan? Walamma waqa'a alaihimur rijsu ay hina bihimul azab al-madhkur, ketika mereka mengalami azab-azab tersebut, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa paceklik, ketika mereka tidak mendapatkan buah-buahan yang cukup, ketika mereka mengalami masa tufan, jarod, kummal dan lain sebagainya, itu apa yang mereka katakan kepada Nabi Allah Musa? Qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak. Mereka kembali kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Liyakshifa 'annal bala, supaya bala yang kita alami ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Itu mereka katakan di masa-masa ketika mereka mengalami azab tersebut. Tetapi ketika mereka tidak mengalami azab, mereka katakan ayat yang engkau turunkan itu hanyalah sihir untuk menyihir kita semua supaya kita takut dan juga tunduk kepada dirimu wahai Musa alaihissalam. Imam Zamakhsyari mengatakan ay as'ifna ila ma natlub ilaika minad du'a bihaqqi ma indaka min ahdillahi wa karamatihi bin nubuwah. Tolonglah kami dengan apa yang kami inginkan, yaitu apa? Doa Nabi Allah Musa alaihissalam supaya mengangkat azab yang mereka alami ketika itu. Karena engkau wahai Musa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan engkau mendapatkan kemuliaan menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Itu yang mereka katakan kepada Nabi Allah Musa, yang mereka harapkan kepada Nabi Allah Musa di waktu turunnya azab kepada mereka semua. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Nabi Allah Musa tidak mungkin mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada kepastian ataupun janji daripada mereka bahwa mereka benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melepaskan daripada Bani Israel. Maka mereka katakan, doalah kepada Allah supaya mengangkat bencana ini. Jikalau Allah mengangkat bencananya, kami semua akan beriman kepada dirimu. Itu janji mereka. Lanu'minanna laka. Ditakkidkan, diperkuat dengan lamul qasam dan juga nunut taukid. Mereka bersumpah
kami semua pasti akan beriman kepada dirimu. Wala nursilanna, dan ditakkidkan lagi bahwa kami semua akan membebaskan kaum Bani Israel supaya mereka bisa keluar daripada Mesir ini menuju ke Baitul Maqdis, tempat asal mula mereka. Itu janji mereka kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Jelaskan di sini lamul qasam. Di dua kalimat. Lanu minan nalak wala nursilannak. Dan ditambahkan di situ dengan nun taukid. Mereka seakan-akan kalau azab turun, azab diangkat, pasti kita langsung akan beriman kepada engkau dan kami akan bebaskan seluruh Bani Israel. Wallahi la in rafa'ta annal azab alladhi nahnu fihi ya Musa lanasduqanna bima ji'ta bih wa lanatliqanna siraha Bani Israel. Kalau engkau berhasil di dalam munajatmu wahai Musa, di dalam doamu wahai Musa untuk mengangkat azab ini, maka kami semua akan beriman kepada dirimu, kami semua akan mempercayai dengan apa yang kamu bawa, dan kami semua akan membebaskan tahanan-tahanan daripada kaum Bani Israel ketika itu. Dikarenakan Bani Israel ketika itu waqad kanu yastakhdimunahum fi ardhil a'mal. Mereka ini diperbudakkan oleh Fir'aun dan juga para prajuritnya. Setiap ada pekerjaan yang sangat hina, yang sangat berat, itu dibebankan kepada Bani Israel. Mereka yang suruh bekerja. Maka di sini janji oleh mereka semua, mereka akan membebaskan dan membiarkan Bani Israel pergi bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Tetapi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu. Ketika mereka falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu. Falamma kashafna anhumul adab. Di Qur'annya adab atau rijz? Ar-rijza. Falamma kashafna anhumur rijza. Rijz, ya. Rijz. Ayat 134. Ayat 135. Surat Al-A'raf. Ar-Rijza. Ar-Rijza. Baca yang salah. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabahi daripada doa Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu dengan mengangkat azab tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan ila ajalin. Diangkatnya azab ini ada batasnya. Yang artinya apa? Seharusnya azab ini akan menimpa kepada diri mereka semua, tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat hanya sementara saja. Ada batasannya. Yaitu kapan? Ketika mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan yang besar. Jadi tidak azab itu langsung diangkat begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala katakan falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin, sampai di dalam batasan yang nanti telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun nantinya kalau tidak beriman pasti akan sampai di dalam masa tersebut. Di waktu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua. Fantaqamna. Falamma kashafna bidu'ai Musa anhumul adzab ila haddin minaz zaman. Jadi sudah ada waktu, batasan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jikalau mereka tidak mau beriman, maka di waktu nanti itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hum wasiluna ilaihi walabud. Mereka pasti akan sampai di waktu itu dan azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpa mereka semua. Jadi mereka hanya terhindar sesaat saja. Kalau mereka tidak mau beriman sebagaimana yang mereka janjikan, kalau mereka tidak mau membebaskan Bani Israel sebagaimana yang mereka janjikan, maka waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mereka alami dan azab Allah Subhanahu wa taala pun juga akan datang kepada mereka semua. Ila ajalin hum balighu.
Mereka pasti akan sampai di tempat tersebut dan juga di waktu tersebut yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan di sini, qala Ibnu Abbas huwa waqtul gharq. Ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Di waktu mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut hanya sesaat mereka terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, maka waktu itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pasti akan mengalaminya dan mereka pun pasti akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Idahum yankuthun. Azab sudah diangkat. Yang mana Allah katakan azab ini akan terangkat hanya masa sesaat saja. Ketika diangkat azab, idahum yankuthun. Mereka tetap di dalam kekufuran mereka. Mereka ingkar janji mereka kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, yang mana mereka berjanji akan mempercayai apa saja yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa, akan beriman kepada Nabi Allah Musa dan juga akan membebaskan Bani Israel ketika itu, tetapi mereka mengingkari janjinya tersebut. Idahum yankuthuna al-uhudahum wa yusirruna alal kufur. Mereka tetap di dalam kekufurannya, tidak tergores ataupun terpetik di dalam hati mereka sedikit pun untuk beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Di masa yang sulit, di masa turunnya azab, mereka memuji Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka meminta bantuan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi ketika azab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari janji-janji mereka dan mereka terus di dalam kekufuran. Dan ini dilakukan bukan sekali ataupun dua kali. Setiap kali diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana azab tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mufassalat, datangnya itu tidak langsung seketika, satu waktu tidak, bertahap, satu demi satu mereka alami. Dan setiap kali mereka mendapatkan azab, mereka melakukan hal seperti ini kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Diturunkannya tufan, mereka berhasil diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tufan tersebut karena mereka meminta kepada Nabi Allah Musa untuk diangkat azab tersebut. Mereka tetap tidak mau beriman. Allah tidak membinasakan mereka langsung. Diturunkanlah azab yang selanjutnya, Jarad. Mereka pun juga mengatakan seperti itu. Ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap di dalam kekufuran mereka. Sampai 5 ayat ataupun keseluruhannya ayat ataupun mukjizat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa itu 9. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman fitis'i ayatin ila fir'auna wa mala'ih. Dan setiap kali itu mereka minta kepada Nabi Allah Musa, mereka menjanjikan kepada Nabi Allah Musa untuk beriman, tetapi ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari janji mereka dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Idza hum yankuthun, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat selanjutnya, fantaqamna minhum. Mereka sudah diberi waktu yang panjang. Mereka sudah ditunjukkan ujian-ujian dan juga musibah-musibah satu demi satu. Supaya mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi mereka terus di dalam keingkaran mereka. Tidak mau beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, maka Allah katakan fantaqamna minhum. Maka Allah balas daripada ejekan-ejekan yang mereka ejek kepada Nabi Allah Musa, ingkar janji mereka yang mereka mengingkari daripada janji-janji kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Sudah. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka semua di lautan yang besar. Dan di waktu itu, di waktu akhir pun mereka menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa dan juga Bani Israel di hadapan mereka. Lautan terbelah di hadapan mereka. Mereka melihat Nabi Allah Musa dan juga para Bani Israel melewati lautan tersebut. Dan mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para kekasihnya dan juga menenggelamkan musuh-musuhnya. Mereka melihat. Begitu juga Bani Israel pun melihat bagaimana keistimewaan mereka di masa azab ini. Bani Israel tidak mendapatkan azab. Tufan, itu semua hujan yang deras. Bani Israel tidak kehujanan. Mereka melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada mereka semua. Di depannya, orang di depannya tenggelam. Tapi mereka diselamatkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sebabnya karena mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 ayat di hadapan mereka didustakan seluruhnya. Walaupun mereka memiliki janji-janji di masa adab tersebut untuk beriman kepada Nabi Allah Musa, tetapi mereka ingkari. Dikarenakan mereka tidak mau beriman kepada ayat-ayat tersebut, beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, dan mereka benar-benar orang-orang yang ghafil, lalai. Hanya saja ketika diingatkan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika diangkat adab tersebut, mereka lalai daripada tanda-tanda tersebut. Maka nanti masih dilanjutkan di sini sedikit tentang Nabi Allah Musa, bagaimana perjalanan beliau setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ancaman-ancaman Fir'aun dan juga pasukannya, ketika mereka benar-benar menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka semua yang dulunya mereka diperbudakkan oleh Fir'aun dan juga pasukannya, tapi sekarang mereka adalah yang mewarisi daripada peninggalan-peninggalan Fir'aun, mewarisi daripada kehidupan yang ketika itu dialami oleh Fir'aun dan juga para pasukannya. Mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memuliakan dan juga menyelamatkan para kekasih-kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyelamatkan dan juga merahmati orang-orang yang beriman kepada dirinya. Tapi hanya waktu saja yang harus kita senantiasa bersabar supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bisa bersabar di dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran wa batinan. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa sabil. ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله نسأل كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء ويحفظنا وإياكم وبلاد إندونيسيا وجميع بلدان المسلمين من جميع البلاء والوباء والأمراض ومن فيروس كورونا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر وعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك.